Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi manna 'alaina bi hadhihi an-ni'amil 'azimah. Ni'matul Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Wa ma bikum min ni'matin فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد Allahumma shalli wa sallim وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنباها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد, para hadirin wal hadirat segenap jamaah Masjid Jami' Al-Arif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada seluruh jajaran pengurus, khusus Ustaz Sandi beserta jajaran pengurus DKM Masjid, kita doakan mudah-mudahan berikan panjang umur sehat walafiat. Amin. Begitu juga keluarga besar almarhum Bapak Ustaz Arifin, anak-anak beliau mudah-mudahan berikan panjang umur, sehat walafiat, Allah mudahkan semua urusannya, diberkahi usahanya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di siang ini kita terpilih dari sekian banyak hamba Allah yang sudah mengerjakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah. Banyak di antara kita atau mungkin orang-orang di sekitar kita yang terkadang ketika azan menggema kita cuek aja, ya. Tapi kita alhamdulillah ketika masuk waktu sudah bersegera, bahkan mungkin ada sebagian kita yang sebelum azan sudah siap-siap di masjid. Ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ahli salat nanti ketika masuk surga itu kondisinya berbeda-beda. Ada 3 macam. Yang pertama, mereka masuk surga setelah melewati sirat, wujuhum kasyamsi, wajah mereka bersinar seperti matahari. Siapa mereka itu kata Rasulullah? Ini begitu nyampe pintu surga, malaikat tanya, man antum? Kalian ini siapa? Wajahnya kok terang banget kayak matahari. Ya, kata mereka, nahnu al-muhafadzuna 'ala shalah. Kami orang-orang yang dulu di dunia menjaga salat. Kata mereka, kata para malaikat, lah itu yang di belakang juga ada yang jaga, yang pada sholat tapi kok beda mukanya. Bagaimana cara antum menjaga sholat di dunia? Jadi kata mereka, kami di dunia sebelum azan berkumandang kami sudah wudu, kami sudah nunggu di masjid. Masya Allah. Ini orang-orang yang sebelum azan udah wudu, udah standby di masjid, nanti masuk surganya wajahnya kayak matahari. Dan kebanyakan mereka rata-rata merbot. Kalau merbot ya siap-siap. Kalau kita belum, kita nunggu azan dulu. Ya. Merbot masuk duluan tuh, yang wajahnya kayak matahari. Datang lagi kelompok kedua, wujuhum kal qamar kata Rasulullah. Wajah mereka bersinar seperti rembulan, bulan purnama, terang. Ya, di malam hari kalau hari bulan purnama terang, tapi nggak seterang matahari. Matahari menjadi semuanya, nggak ada tempat gelap kecuali dengan matahari jadi terang. Kalau bulan ya masih ada yang gelap-gelap, walaupun dia terang. Kata malaikat, siapa antum semua ini? Kami di dunia menjaga sholat. Kata malaikat, tadi juga ada yang jaga sholat, wajahnya kayak matahari. Antum kenapa kayak rembulan?
Kata mereka, bagaimana cara antum jaga sholatnya? Kata mereka, kami menjaga sholat dengan cara ketika azan berkumandang, kami langsung wudu berangkat ke masjid. Ini level 2, wajahnya kayak rembulan. Kayaknya kita level 1 susah. Ya, tapi kalau bisa usahain. Sekarang kan udah gampang jam tuh, kita ketahuan waktunya. Oh, zuhur jam 11 lewat 41, ada lewat 42. Nah, berarti kita ke masjid ini 11:35. Nah, mau beda 5 menit teman. Yang penting sudah makan bersih. Gitu, ya. Ini yang seperti rembulan. Orang-orang yang ketika di dunia azan berkumandang, dia langsung wudu berangkat ke masjid. Wajahnya seperti rembulan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk kelompok kedua, kelompok ketiga terakhir. Wajahnya bersinar kata Nabi kan nujum seperti bintang-bintang di langit. Bapak kalau malam-malam lihat langit ada bintang, kelihatan nggak bintangnya? Kecil apa gede cahaya? Terang apa enggak? Ya, kelihatan, kecil gitu. Itu bintang. Lalu mereka tanya, mana antum, kalian ini siapa? Kata mereka, nahnul muhafadzun 'ala shalah, kami yang dulu jaga salat. Kenapa cahaya begini redup katanya? Kok beda sama yang pertama yang kedua? Antum cahayanya kecil amat ini. Gimana cara kalian menjaga salat? Kata mereka, kami dulu dunia menjaga salat, ketika azan selesai, kami berwudu langsung berangkat ke masjid. Ini cahayanya seperti bintang. Bapak bisa bayangin orang yang sholat jamaah udah selesai baru ke masjid itu ada cahaya apa gitu. Kalau yang terakhir aja azan selesai kami baru wudu langsung berangkat, itu seperti bintang. Bagaimana yang sholat zuhur jam 1, jam 2, nanti bayangin itu. Nggak tahu tuh cahaya ada apa enggak. Ya. Hadirin rahimahumullah. Ini kita beruntung. Awal sholat, awal waktu kita udah sholat berjamaah. Alhamdulillah. Dijaga nih kayak begini. Jangan sampai lepas sholat jamaah. Nah, kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu kadang dia cinta sama sesuatu, tapi dengan cintanya melupakan kepada yang lain. Apa kata Rasulullah? Sayati zamanun ala ummati, akan tiba waktunya atas umatku. Yuhibbunal khamsa, mereka cinta 5 perkara. Wa yansawunal khamsa, tapi gara-gara cinta sama 5 melupakan 5 perkara yang lain. Ayo kita introspeksi diri masing-masing. Insya Allah dalam waktu setengah jam kita coba membahas hadis yang singkat ini. 5 perkara yang dicintai manusia sehingga dia lupa sama yang lain. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawunal uqba. Manusia itu kata Nabi nanti akan tiba masanya, mungkin sekarang udah mulai atau mungkin udah banyak. Yuhibbunad dunya, mereka cinta dunia, wa yansawunal uqba, atau wa yansawunal akhirah dalam lain, tapi melupakan akhirat. Hadirin rahimahumullah, apa itu dunia? Dunia segala yang ada di muka bumi, kenikmatan yang ada di muka bumi, ini namanya dunia. Ya, ada orang mengejar dunia dari sisi kekayaan, kejar terus cari duit, pergi pagi pulang malam, banting tulang, seminggu full cari duit. Tujuannya pengen kaya, ya, ngejar kekayaan. Ada orang ngejar dunia, kejar pangkat dan jabatan tinggi, berusaha bagaimana dia bisa jadi gubernur, jadi menteri, jadi wakil presiden, jadi presiden, mentok itu presiden negara itu. Ya, bagaimana caranya dia sampai lupa diri, lupa ibadah, bahkan sampai menghalalkan segala cara. Ya, nggak apa-apa dah punya jabatan, mau carain nyogok kayak nyogok, mau serangan fajar kayak serangan fajar, mau pakai ya kekuatan aparatur negara enggak apa-apa. Yang penting gua jadi pemimpin. Nah, ini bahaya. Orang ngejar dunia, lupa sama akhirat. Ada yang ngejar dunia, pengen punya properti banyak. Oh, beli tanah sebelah sana, nggak cukup beli lagi di sini, bangun ya apartemen, bangun klaster perumahan, duitnya banyak, sampai orang kita bilang nomor duitnya nggak berseri. Oh, kalau kita kan masih mikir, mau duit nomor berapa nih? Nah, kalau orang kaya mah main kirim-kirim aja, bayar aja.
duit udah kayak air, cari properti. Tapi ingat, banyak orang gara-gara ngejar dunia lupa sama yang namanya akhirat. Hadirin rahimakumullah, dunia yang kita kejar ini, bolehkah kita punya dunia? Boleh. Kenapa enggak? Ya, boleh kita kaya, boleh banget. Ya, boleh kita jadi pejabat tinggi, boleh. Ya, boleh kita punya istri 4, boleh. Anak 30, boleh, nggak apa-apa. Itu dunia semuanya. Tapi ingat, jangan gara-gara dunia kita sampai lupa akhirat. Sayyidina Ali ketika ditanya tentang dunia, ya Amirul Mukminin, sifrana dunia. Wahai Amirul Mukminin, tolong kabarkan kami, ceritakan kepada kami pendapat antum tentang dunia. Apa jawab Sayyidina Ali? Aduh, kalau ngomongin dunia anak malas. Mali walid dunia, katanya. Buat apa saya ngomongin dunia? Ad-dunya hiya awwaluha ana wa akhiruha fana. Dunia itu awalnya capek, akhirnya binasa. Semua yang kita dapat di dunia, semua pasti capek. Coba ya, bapak mau pinter di dunia, jadi orang alim, jadi orang pinter, capek gak? Capek belajar dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Waduh, capek banget. Ya, belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun kita belajar supaya pengen jadi orang pintar. Yang pengen kaya, capek dengan usahanya. Ya, ada orang dagang cilok, jangan sepelein cilok ini. Ya, sebutir 1.000, tapi awalnya dia dagang ikut orang. Setelah pintar bikin sendiri. Habis bikin sendiri, beli mesin, bikin yang banyak, punya anak buah. Banyak. Ya, yang punya cilok cap Mickey Mouse, ada tuh cilok Mickey Mouse, saya suka beli itu kalau Jumatan. Saya nanya, yang punya orang Sunda, Ustaz, Masya Allah. Dulu dia dagang begini, sekarang ya, ikut orang, sekarang bikin sendiri. Di mana-mana ada cilok Mickey. Jangan sepelein, orang kaya. Ya, capek pengen kaya. Ya, yang pengen punya istri 4, jangan 4, 1 ya. Pengen punya istri 1 capek, nyari jodoh itu capek. Ada orang yang nyari jodoh gak dapet. Gagal lagi. Ada yang memang gampang jodohnya, sekali ketemu taruh langsung nikah, dapat dalam nama. Ya, maka sahabat istri bilang, ada gaduh kacang tanah. Kalau jodoh yang mana? Kadang dicari mana-mana susah, ada sakit rumah tangga kita jodoh. Kita nggak tahu. Tapi capek jadi jodoh. Yang pengen punya anak banyak, capek biayain dia, nyokolain dia, ngawinin dia, Masya Allah. Dunia semuanya capek di awalnya, di akhirnya bakal binasa. Harta yang kita kumpulin habis. Ima kita meninggal diambil ahli waris, atau habis karena bencana alam. Berapa banyak orang mengumpulin harta gara-gara longsor, gara-gara banjir, habis semuanya dalam sekejap mata. Puluhan tahun ngumpulin, 5 menit, 10 menit, 15 menit ada bencana alam, habis semuanya. Masya Allah, ludes. Istri yang kita bangga-banggain carinya susah. Kalau Allah pengen takdirkan meninggal duluan, habis. Ya, kecelakaan, istri kita meninggal, sampai mungkin sama anak-anak kita meninggal. Dunia itu cara dapetin yang capek, tapi diakhiri dengan kebinasaan. Kata saya lagi, halaluha hisab wa haramuha iqab. Dunia yang kita dapatkan dengan cara halal akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang halal dihisab, bang. Abang kerja halal nih, kantor nih, sebulan dapat 5 juta, 10 juta, itu kan halal tuh, tinggal kerja. Tapi nanti bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, min aina iktasabahu wa ila ma anfaqah. Dari mana ente dapat duit? Kemana ente salur duit? Masya Allah. Semua kaya. Kiai kita juga sama. Nanti pulang dari sini biasanya doang ada amplop biasanya, ya. Dan biasanya amplopnya ada isinya. Enggak ada Pak. Ini yang ini ditanya semua. Dari mana dapat duit? Sebulan dapat berapa ente ngajar? Ente apain itu duit? Masya Allah. Dapatinnya salah atau dapatinnya benar, jalurinnya salah, diadab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati hadirin. Ya, yang halal saja dihisab, wa haramuha iqab. Ente dapatin dengan cara haram akan diadab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati kita cari dunia. Ya, hati-hati banget jangan sampai pakaian kita, kendaraan kita, rumah kita, makanan kita, perabotan rumah kita beli dari hasil barang haram. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jangan sampai.
Karena semua akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya, jangan karena ego, karena pengen nyohor atau kali harus punya macam-macam, akhirnya korupsi, ayo nyolong, ayo nipu orang, ayo yang penting gua punya. Ini akan diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Mendingan kita makan sate halal daripada tempe haram. Itu udah tidak ya. Cari makanan yang halal, mendingan makan sate halal daripada tempe haram ya. Enak kira-kira sate ya. Sate halal lagi. Tempe haram. Ya, di warteg main cabut-cabut aja yang tempe. Makan 5 kamu 3 enggak? 3 5 yang 2 haram. Ya, dosa udah dosa tempe lagi. Ya, kalau dosa stick masih mendingan enak. Tempe aja bela-belain makan. Nauzubillah, hati-hati. Ya, kata Sayyidina Ali, dunia bakal binasa. Ya, yang halal dihisab, yang haram diadab. Manis dunia fiha futin wa manis taqara fiha hazin. Orang yang di dunia Allah kasih kaya bakal banyak ujiannya. Antum jangan pikir ketika kaya bebas dari ujian, salah. Justru kemiskinan itu ujian, sederhana ujian, kaya, apalagi ujiannya makin banyak. Berapa banyak orang gara-gara kaya ninggalin ibadah karena sibuk ngurusin pekerjaannya. Sibuk, tokonya banyak. Dulu rajin jamaah, waktu belum masih susah, belum sukses. Minta doain sama kiai, minta wiridan, minta doa. Kiai, dari suasana lancar ini, apa doanya, ya, bagaimana sholatnya, sholat hajatnya gimana, diajarin sama kiai. Jangan lupa baca waqiah, jangan tinggalin duha, ya. Baca ini, baca itu, diamalin, kaya, tokonya banyak, ninggalin sholat, ninggalin jamaah, ninggalin majlis ilmu hanya gara-gara kaya. Dulu waktu susah gak begitu. Makanya Nabi itu tahu. Dan waktu ada sahabat minta didoain kaya, dia dilihatin, kata Nabi, ente bagusan begini aja. Jadi ada orang yang lebih bagus dari orang miskin. Karena kalau kaya dia tidak bagus. Ini sahabat kayak Rasulullah berkata jadi orang kaya. Nabi ulang lagi, mendingan aja gini aja. Ya, bagusan begini kita Nabi. Ya Rasulullah, saya capek jadi orang miskin. Kalau kaya kan saya bisa sedekah, saya bisa zakat. Kata Nabi, benar nih? Iya. Ya, kalau memang benar, kata Nabi, saya doain. Saya doain yang jadi orang kaya. Ente pulang, nih, anak kasih uang, beli sepasang kambing. Dibeli kambing sepasang, diternakan sama dia dari mulai sepasang, 2 pasang, belasan pasang, puluhan pasang, sampai ratusan ribuan. Sampai kambingnya kata dalam hadis itu diceritakan nggak muat di Madinah. Akhirnya pindah keluar kota Madinah, agak jauh dari kota Madinah supaya kambingnya ada tempat. Padahal itu bulan tempat kambingnya. Ya, karena jauh dari Madinah, mulai dia ke jamaah di masjid. Ya, zuhur nggak ada. Kenapa? Lagi kemana kambing? Asar ditunggu Nabi nggak ada juga. Tadi kemana? Tadi pagi ngirim kambing ke sore, mau pulang ke sore. Maghrib nggak ada juga. Kenapa nggak ada? Lagi masuk kambingnya ke kandang, dia nggak hilang. Isya ditungguin, nggak ada juga kemana? Kecapean, mau tidur. Ya, subuh kemana? Kesiangan, siap-siap mau boleh kambingnya. Karena Nabi boleh perlu celaka. Ya, gara-gara kaya ninggalin jamaah. Dan ketika diminta zakat, dulu ngomongnya mau bayar zakat, begitu diminta, ogah. Ngapain? Capek-capek saya ngurus kambing, suruh ngeluarin gila, ogah. Dan celaka. Itu sahabat, bang. Gimana kita bukan sahabat di jalan Nabi? Jangan kita pikir kaya itu nikmat, tapi ujian dibalik itu lebih besar dibanding orang masuk. Ya. Jadi hati-hati. Yang kaya di dunia dapat ujian banyak. Yang miskin di dunia sedih mulu. Ya, ngeluh mulu sama Allah. Gak kuat stres gila gara-gara miskin. Ya, rezeki itu udah tentuin. Tugas kita cuma ikhtiar, doa, tawakal, udah cukup. Orang-orang yang pergi jualan sipang itu, jualan gado-gado, ketoprak, somai, bakso, ketika dari rumah dia ikhtiar tuh. Hasilnya ya terserah Allah. Bisa cepat habis, bisa sampai malam gak habis dagangannya. Itu urusan Allah. Yang penting kita ikhtiar, doa, tawakal. Dapetin harta dunia dengan cara yang halal, pasti ini. Itu udah mutlak, gak boleh tawar-tawar lagi.
Buat apa kita duit banyak tapi semua hasil korupsi? Mendingan duit kita nggak banyak tapi berkah, itu yang penting. Berkah itu bisa jadi cukup, Bang. Ya, kaya nggak berkah, kurang mulu, nggak ada puasnya. Cari keberkahan dengan cara apa? Cari dunia dengan cara yang halal, pasti dengan cara halal, jangan dengan cara haram. Ya, sogok menyogok jangan mau. Besok pilih gua ya. Iya, karena kalau nggak pilih, ambil duitnya, bohong itu. Ya, dosa begitu. Ya, nyari jabatan dengan nyogok, ente dukung orang dengan nyogok, dosa. Hati-hati. Dunia ada habisnya. Ya, hati-hati. Jangan lupakan akhirat, karena akhirat adalah kampung halaman kita yang sebenarnya. Kita dulu, ya, orang-orang akhirat dulu, arwah kita dulu udah ada. Dan kita balik lagi pulang kampung ke akhirat. Nah, di akhirat ente mau nyiapin bawa bekal banyak apa enggak? Orang perantau itu kan kalau merantau ke Jakarta ke kota besar, tujuannya pengen sukses. Sukses gimana? Bisa jadi sukses di tempat perantauan di Jakarta, atau sukses di kampung halaman, atau dua-duanya. Di dunia dia punya properti, di Jakarta punya properti, di kampung punya properti. Nah itu enak begitu pulang kampung gitu. Ya, pulang kampung bangga, nggak malu. 10 tahun merantau ke Jakarta, 20 tahun di Jakarta, pulang-pulang ya gembel. Lu naik apa? Naik bus. Terus baju jangan kemana lagi? Ya kalau 20 tahun nggak ngapain. Tapi kalau 20 tahun di Jakarta pulang bisa beli tanah, beli sawah, ya, bikin rumah mewah, bisa umroh, bisa haji, ya, bisa nikah 4 tahun, mobilnya banyak, ya, karyawannya banyak, luar biasa, bangga tuh. Kita sama, gambaran kita di dunia seperti musafir kata Nabi, orang yang sedang ya numpang lewat di kampung orang lain. Ya, kita punya tujuan akhirat. Ingat, ketika kita pulang kampung bawa bekal yang banyak. Apa bekalnya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang pengen ketemu sama Tuhannya, maka perbanyak amal saleh. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Ini orang-orang yang beruntung. Hadirin, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Jangan tertipu sama dunia, fokus ke akhirat. Apalagi orang yang usia 40 tahun kata Rasulullah atau lebih, dunia belum dia raih. Saya udah 40 lebih nih, antum juga rata-rata 40 lebih. Mungkin gak kaya-kaya banget kayak bos kita. Ya, wah saya pengen kayak anak kayak Pak Bos Arifin, Pak Alek, Pak Edwin. Gak bisa-bisa kan karyawan, ya, gak kayak kan bos duitnya. Gak bisa kayak mereka. Jangan fokus dunia, fokus ke akhirat kata Rasulullah. Karena kalau udah usia 40 tahun berarti sudah dekat sama kematian. Fokus ke akhirat, dunia cari sewajarnya. Yang penting kita hidup gak minta-minta, ada tempat tinggal, makan bisa, anak bisa sekolah, punya istri akhirnya. Mau usah mulu-mulu. Dan kalau Allah kasih berkah, kita tanpa kita sadari, tiba-tiba kita tambah sukses. Yang penting fokus ke akhirat. Yang kedua, wa yuhibbuna al-hayata wa yansawna al-maut. Banyak nanti dari umatku di akhir zaman kata Rasulullah, cinta sama hidup, takut sama mati. Kita mikir hidup kita masih lama, tulul amal, panjang angan-angan, merasa aman dari kematian. Karena masih muda, badan gak ada penyakit, perasaan kita mah kita nanti sampai 70-80 tahun, maka targetnya banyak. Ya, target A, B, C sampai Z. Kata Nabi dalam hadis Riyadhus Shalihin itu diterangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi satu ketika pernah menggambar garis bentuknya segi 4. Seret. Nabi gambar garis. Lalu di tengah-tengah garis, Nabi gambar garis panjang dari tengah sampai melewati garis kotak tadi. Lalu di bawah garis panjang ini Nabi kasih garis pendek-pendek di dalam kotak itu. Seret. Nah, sahabat gantian. Kata sahabat, apa nih Rasulullah? Kata Rasulullah, ini yang garis segi 4, ini namanya ajal. Ya. Garis panjang di tengahnya sampai keluar, ini yang di dalam garis, ini manusia. Yang garis panjang di luar kotak, ini angan-angannya dia, cita-citanya dia. Lalu di bawah garis panjang tadi, ada garis pendek-pendek, ada beberapa. Ini yang Rasulullah, ini yang pendek-pendek, kejadian yang akan dialami oleh manusia. Apa maksudnya? Kata Nabi, manusia tidak akan pernah keluar dari garis tempat ini. Ajal udah tentuin, nggak mungkin dia lolos. Dia pasti bentok ke situ. Ya.
Dari tengah-tengah mau ke sini mentok, kiri mentok, atas mentok. Oh, anjal udah gede. Ya. Lalu garis yang di luar itu apa Rasulullah? Ini angan-angannya. Dia punya cita-cita banyak, mau ngejar cita-citanya, tapi sudah terputus sama ajalnya. Nggak nyampe tuh. Saya tahun 2025 mau beli mobil, ngabur dari sekarang. 2024 Desember sebulan pengen beli mobil, tabrakan mati. Itu mobil cuma angan-angan doang, katanya. Terputus, terhalang sama ajal. Lalu ini apa garis yang pendek-pendek ya Rasulullah? Yang pendek-pendek ini kejadian yang dialami, ada yang enak, ada yang gak enak. Kadang dia sakit, sembuh, masih ada umur itu, karena belum mentok ajal. Kadang dia susah, masih jalan hidup, karena belum mentok ajal. Dia sukses, kaya, belum mati juga. Kapan matinya? Kalau sudah mentok, gak ada kesempatan, sedikit tadi. Mentok dengan ajal, hilang semuanya. Udah gak sakit lagi, udah gak sehat lagi, udah gak susah lagi, udah gak senang lagi, udah mati. Nah, kita ibadah begitu. Jangan cuma cinta kehidupan, tapi lupa sama yang namanya mati. Hadirin, perkara yang pasti di alam dunia dua kategori: al-rizqu wal maut. Rezeki tidak ada. Karena orang tidak akan mati sebelum rezekinya habis. Jadi kalau kita masih hidup nih, berarti masih ada rezekinya. Ya, masih ada rezekinya. Tapi kalau sudah habis rezekinya, maka matilah orang tersebut. Udah nggak mau kasih rezeki lagi. Ingat, itu pasti. Tapi kadang kita kebangetan banyak cita-cita, lupa sama kematian. Targetnya banyak sampai dia lupa menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Lupa. Gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak pernah ibadah, kerjaannya mabuk, judi, zina, foya-foya, nyawer, itu aja dia. Karena targetnya itu. Tapi dia lupa ketika mati sudah datang, baru dia nyesel. Kata Allah, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajal udah nyampe, maka tidak ada lagi kesempatan minta maju, minta mundur lagi. Hadirin rahimakumullah, jangankan kita orang biasa, Nabi Daud saja waktu mau meninggal dunia itu sempat protes. Untung beliau Nabi bisa sempat protes, kalau kita kagak. Israel datang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya malaikat mau dia tahu ada apa. Saya dapat pesan dari Allah, kirim salam dan ingin mengambil nyawa kamu. Kata Nabi Daud, ya malaikat maut, ente mengambil nyawa saya apa dadakan? Nabi Daud, masih ada waktu tanya jawab. Kalau kita kagak, kata Nabi malaikat maut, kok dadakan? Bilang sebelumnya. Kata malaikat maut, kan saya sudah kirim kisi-kisinya, clue-cluenya. Udah saya kirim alamat-alamatnya. Apa alamatnya? Kata malaikat maut, di antara alamat maut malaikat maut di antara alamat kematian, banyak orang-orang di sekitar kita udah meninggal dunia. Itu tanda tuh. Ibu kita diambil, udah gak ada mama lagi. Abang kita gak ada, encing kita gak ada, dan teman kita gak ada, atau hilang. Itu tanda tuh, ente bakal mati juga. Tanda kedua katanya, saya sudah kirim putusan kematian yang berupa uban. Orang kalau sudah mulai ubanan, itu udah diingetin tuh. Saya juga udah mulai. Saya kalau ngaca, udah mulai umur 35 ubanan. Umurnya tua lagi. Ingatin mati, udah tua. Diingetin. Dia ingat sama kematian. Alamat ketiga, orang kalau ingin meninggal dunia banyak yang diambil kekuatan pandangannya, mulai ragu, melihat terus susah. Lalu pandangan diambil kekuatan pendengarannya, udah mulai budek. Orang tua begitu, diambil kekuatan ingatannya, mulai pikun, lupa sama orang. Terus siapa ya? Saya ada video di WA atau Facebook, ada anak video hikmahnya. Mana sehat. Terus siapa nih? Siapa namanya saya lupa. Kalau misalnya nama saya Sinta gitu ya. Saya Sintanya. Oh Sinta. Iya. Lu anak siapa? Anaknya. Anaknya. Kok nggak kenal sama lu? Anaknya sendiri nggak kenal. Ya Allahnya masa nggak kenal sama anak? Iya. Lu anak bapaknya siapa? Bapak saya misalnya namanya Budi.
budinya, ya Allah sama kayak suami gue namanya katanya aja. Banyak nggak dia? Orang sampai sepikir itu sama anaknya. Diambil dikit-dikit sama kekuatan. Ya, ingatannya berkurang, pandangan berkurang, pendengaran berkurang. Ya, gigi udah mulai copot atau badan yang dulunya kuat lemes, kulit yang dulu kencang keriput, tanda kematian semuanya. Yang udah punya tanda-tanda itu jangan belagu-lagu di dunia. Persiapkan diri akan untuk apa? Untuk menghadapi kematian. Bakal mati kita semua. Dan kematian itu sakitnya sakaratul maut luar biasa. Melebihi sakitnya dibacok 300 pedang kalau Rasulullah dalam waktu yang bersamaan. Ya, itu 300 pedang. Lebih dari itu. Bahkan digambarkan di riwayat lain seperti kambing masih hidup kulitnya dicabut dari dagingnya. Masya Allah, dikulitin. Kita kalau kena dikit aja nih, apa namanya itu? Ya, kita nggak sengaja tuh ketarik kulit kita. Seret itu kulitnya luar biasa. Ini kulit semua ditarik. Ketika sakaratul maut, orang-orang di sekitar kita cuma bisa ngeliatin aja. Kita, orang diam aja. Siapa itu doain, Habib gitu doang paling. Ya, nggak bisa bantuin, saya bisa bantuin. Siapin itu semua. Ya, dan nggak ada kata mundur. Nabi Daudnya nggak bisa minta waktu. Ya, apalagi malaikat kita, dia nggak peduli malaikat maut. Kita lagi nyawet, kita lagi ngaji, kita lagi mabok, cabut aja udah waktunya. Karena setiap hari kata Rasulullah, malaikat itu mendapat lembaran dari arsy. Ya, lembaran dari arsy berterbang-terbangan disambar sama malaikat maut. Apa isi lembaran ini? Catatan nama orang-orang yang mati hari itu. Ya, itu lengkap. Namanya, bin siapa, tempatnya di mana, waktunya di mana, ya kapan waktunya, lagi ngapain, udah semua. Lalu disebar anak buahnya malaikat maut. Yang malaikat maut itu pemimpin malaikat, punya anak buah. Ini tugasnya. Lu jam sekian, pulang hijab, siap-siap. Ya, ditarik begitu mas, waktunya mati ditarik sama para tentaranya malaikat maut. Begitu nyampe tenggorokan, malaikat maut kan tinggal terusin rumah. Itu sakitnya luar biasa dia. Kalau cita-cita kita cuma di hati, ini semuanya sakit. Masya Allah. Hadirin siap-siap, jangan lupa sama kematian. Walaupun kita hidup di dunia, ingat hidup itu nunggu yang namanya mati. Semua bakal mati. Nanti bakal kita dengar, ya dari kita yang sekarang kita ada berapa orang, kalau 20 orang. Nanti bakal ada waktu, Pak itu kemana? Pak Rosandi kemana? Saudara itu kemana? Udah meninggal, diambil semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti kejadian. Jangan kita lalai dengan kehidupan sehingga lupa sama kematian, melupakan bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, wa yuhibbuna al-qusur wa yansawna al-qubur. Nanti umatku itu akan cinta sama istana-istana yang megah, rumah-rumah yang mewah, lupa sama kuburannya. Kita ya tak salah satu target hidup termasuk saya juga pengen gak punya rumah. Saya sekarang sudah jadi kontraktor, alias bukan kontrak, gitu ya. Kemana kontrak? Rumahnya kontrak. Pengen punya rumah, pengen. Ya, siapa yang punya rumah sendiri? Kadang rela sampai nyicil puluhan tahun, 10 tahun, 20 tahun nyicil, rela. Ya, duit kerjaan dipotong buat rumah supaya nggak kontrak. Ya, jadi kita tenang punya rumah. Udah punya rumah satu, bang, kayaknya tipenya kecil bang, beli bang tanah sebelah, lebarin lagi. Ya, lantainya makin lebar. Udah lebar lantainya, kata bini, bang, enak di luar nih bang, kita bisa lihat view. Kalau perlu di lantai 2 ada kolam renang bang. Wah, makin tinggi lagi. Udah punya rumah tingkat, bang, kita harus punya villa bang. Minggu sekali kita healing, libur, mau ngontrak, mau nyewa lagi, beli villa, kejar villa. Punya apartemen, masukkan bang, bikin kos-kosan. Bangga, seneng dengan itu. Siapa yang gak seneng? Pasti semua seneng. Tapi pernah nggak bikin rumah kita di kuburan yang cuma 2x1? Saya pikir segede apapun rumah kita, ya setinggi apapun lantai rumah kita, balik-baliknya itu doang. 2x1, biar kata presiden, biar kata miliarder, tempatnya di sini. Dan itu tempat yang kecil. Bapak kalau pernah nggak masukin orang ke liang lahat, ya kan? Itu dia bukan di kuburan yang 2x1 itu, ada lahat namanya tuh. Pojokan kecil segini bang, ya, panjang seukuran tubuh manusia bang,
Lalu orang yang tadi di keranda dimasukin ke situ, ya, dimasukin, dimiringin menghadap kiblat, ditahan pakai tanah biar gak jatuh, lalu ditutup itu lahatnya dengan laminah kalau zaman dulu, ya, tanah keras, atau kalau itu ada bom pisau yang itu dulu, atau kayu sekarang, papan. Itu doang rumahnya, bukan yang itu yang gede, bukan. Cuma lahat doang, sendirian, gelap, pengap, serem, banyak cacing dan belatung. Mungkin ada ular di situ. Datangin sama malaikat yang namanya Munkar wa Nakir. Dia bakal nanya kita, siap nggak jawabnya? Ini salah satu pertanyaan yang jawabannya udah kita tahu, tapi belum tentu bisa jawab. Tergantung amalnya. Hadirin rahimakumullah. Sayyidina Utsman kalau ngomongin kiamat nggak nangis, biasa-biasa aja. Tapi kalau udah ngomongin kuburan, nangis dia. Ditanya, ya Amirul Mukminin, aku kalau ngomongin kuburan nggak nangis sih? Ngomong tentang hari kiamat biasa-biasa aja. Kata Sayyidina Utsman, seandainya saya ngalamin kiamat, saya masih rame-rame sama orang, bisa lari bareng, teriak bareng, saya enak dah. Ya kalau kita lari bareng orang tuh, wah, kita rame-rame seru, takut juga seru rame-rame. Tapi kalau di kuburan sama siapa? Istri kita pulang, anak mantu cucu kita pulang, saudara tetangga teman pulang, nggak ada yang nemenin, sendiri. Ayo, kata Rasulullah ketika orang meninggal dunia, 3 yang ngikutin dia: keluarga, harta, amal. Ketika masuk kubur, yang 2 pulang, keluarga pulang, harta diambil sama ahli waris, tinggal amal kita doang. Jangan lupain kuburan kita. Seorang waliyah Rabi'atul Adawiyah, kuburannya di Palestina, saya kemarin ziarah ke sana, dalam gua gitu rumahnya. Itu beliau, ya, dalam rumahnya mungkin kalau abang mau coba tuh, dia sudah nyiapin liang lahat di tengah-tengah rumahnya. Ada yang mau di rumah bikin liang lahat, jadi dikubur di rumah, yang daripada bayar kuburan, malah lagi rumah kita aja. Dia di rumah udah bikin kuburan, udah bikin liang lahat. Lalu setelah di akhir hayatnya pengen meninggal udah tua, dia pesan sama murid-muridnya, nanti kalau saya meninggal tolong kuburin saya di lahat yang sudah saya siapkan. Kata murid-muridnya, guru, masa di sini di kuburan kaum muslimin aja, kamu milih di sini sendirian? Ya, kata dia, enggak, saya lebih senang di sini. Kenapa senang di sini? Karena di lahat ini saya sudah menghatamkan Quran 4.000 kali. Menghatamkan Quran berapa? 4.000 kali. Ini jamaah Al-Arif udah ada yang hatam 4.000 kali seumur hidup, atau 400 kali, ada 400 kali. Nah, masih bingung kita. 4.000 kali bang, cewek bang, perempuan ada headnya. Kita nggak ada headnya, baru berarti ini 40-12 kali seumur hidup. Hadirin rahimakumullah. Lihat para masalah yang menyiapkan yang lahatnya. Dia tidak tahu tuh di kuburan bakal gelap, oh yang neranginya baca Quran. Bakal panas, oh yang neranginya sedekah. Ya bakal sumpah, oh yang bikin alimnya bangun malam. Lu tahu tuh, dipikirin tuh kuburannya. Jangan cuma mikirin rumah di dunia doang, di atas tanah. Rumah kita di bawah tanah bagaimana? Ayo nanti, pulang dari sini semua berpikir, silakan punya rumah, boleh, saya juga pengen di rumah, capek udah dulu. Tapi pikirin lagi yang lebih penting, rumah kita di akhir, rumah kita di alam barzakh, alam kubur. Ayo pikirin semuanya. Udah ada belum yang bakal nerangin, bakal meluasin, bakal ngademin kuburan kita, yaitu amal-amal saleh kita. Yang ini yang ketiga. Yang keempat, wa yuhibbunal mala wa yansawunal hisab. Nanti umatku, kata Rasulullah, akan cinta sama yang namanya harta. Hubbul mal, cinta harta. Arti mal itu dari bahasa Arab mala yamilu, condong, demen. Orang sama yang namanya harta demen, ya pengen, duit sedangkan pengen. Begitu, cinta harta tapi lupa akan dihisab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin banyak hartanya, ini halal ya, kalau yang haram diadab, yang dijelaskan. Makin banyak hartanya, makin lama hisabnya. Hisab itu dihitung, diinterogasi kayak KPK gitu, ya. Maka kata Rasulullah, perbandingan, perbedaan masuk surganya orang kaya dengan orang miskin. Ya, Bapak, kalau saya tanya, pengen jadi orang kaya di dunia, orang miskin bang? Kaya. Kaya, ya. Kayaknya rata-rata pengen kaya, termasuk yang ngomong pengen kaya, ya. Semua pengen kaya. Tapi masalahnya, kekayaan kita semua bakal dihisab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akan dihisab. Berapa
surga dengan orang miskin, kata Rasulullah 500 tahun. 500 orang miskin belum masuk surga, udah enak-enakan 500 tahun. Kita baru menyusul kalau kita orang kaya. Ya, lama bukan sebentar. Kita hidup dunia 60 tahun yang lama banget. Ini 500 tahun nunggu diperiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang siap nunggu 500 tahun baru masuk surga? Nggak mau, Ustaz. Lama, Ustaz. Tapi mau kaya miskin, tetap aja mau kaya. Mau kaya juga, nggak berubah. Nah, ini masalahnya. Ayo dari coba. Boleh punya harta, tapi jangan cinta sama harta. Ya, jadikan harta kita itu wasilah, perantara, sarana buat kita bawa ke akhirat. Kalau kita punya harta banyak, boleh kita nikmatin, boleh selama cara dapetinnya halal, nikmatinnya halal. Tapi jangan berlebihan satu. Ya, jangan berlebihan. Mentang-mentang belum banyak masuk restoran, apa aja dipesan, dimakan Pak, coba doang nih, buang-buang akhirnya. Ya, jangan berlebihan. Mentang-mentang harta banyak, masya Allah, beli properti, beli mobil, banyak banget. Dipakai berapa? Sehari. Bapak punya mobil di rumah 20 dengan berbagai macam merek, McLaren, Ferrari, Lamborghini, ya, dipakai berapa? Satu. Kemana-mana satu. Baju banyak, dipakai satu. Rumah banyak, dipakai satu. Ya, semua bakal dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang ini. Ya, kita terlalu berlebihan juga tabdzir, buang-buang harta. Coba kalau orang kaya, pernah nggak antum selain bikin kos-kosan, bikin kontrakan, pernah nggak mikirin pengen punya masjid kayak Bapak almarhum Bapak Ustaz Arif? Kepikiran nggak kita punya tanah lebar bikin masjid? Saya mau punya tanah saja. Kadang gini, saya punya kakek, guru Haji Sanif itu, bapak saya punya kakek saya, guru Haji Sanif. Itu masjidnya 3. Ini tahadus beli bukan sama. Tahadus beli kakek saya masjidnya 3, gede-gede, gede kecil. Ini mah ada apanya? 3 tanahnya diwakafin buat masjid. Kalau kita pikir taruh misalnya satu masjid 700 sampai 1000 meter misalnya, 3 masjid dari 3000 meter, 3000 meter tanah Jakarta yang semeternya bisa sekarang di Haji Nawi 25 juta, sedapatin 50 juta kemarin. Paman istri saya jual tanah sedapati semeter 50 juta, bayangin semeter 50 juta. Kalau kita kali 3000, berapa? Nolnya, ya. Untuk dia pakai buat bikin masjid. Kalau itu matematika kita rugi tuh, ngapain? Ya, kalau menghasilkan, memang masih ada duitnya? Nggak ada. Saya pun ada duitnya, ya buat kemakmuran masjid, buat kegiatan masjid. Tapi rela diwakafkan tanah ribuan meter buat masjid. Kalau kita pikir dunia rugi, tapi kalau kita pikir akhirat, untung banget itu. Pak Ustaz Arifin bikin ini masjid, ya dengan luas segini, yang sholat sehari misalnya 100 orang, 200 orang. Dia mah di kuburan kipas-kipas bang, santai. Kenapa? Transfer pahala orang sholat tiap hari. Bapak sholat ada berapa? 2 sholat, berarti 200 pahala sholat dikirimin ke Bapak Ustaz Arifin. Masya Allah. Itu baru zuhur, belum asar, maghrib, isya, subuh, belum ada pengajian begini. Itu pahala semua ditransfer. Kita nggak berkurang pahala kita, dan dia dapat juga double. Bayangin kita di rumah tidur-tiduran, buka rekening, duit masuk mulut. Enak apa enggak gitu? Itu orang kaya yang pintar gitu. Punya harta dibawa ke akhirat. Ya, kalau bisa kita usaha seperti itu. Saya niat sama Allah, kalau saya punya rezeki, kalau beli tanah, beli masjid ya bawa saya. Ya, niat aja, saya belum kasih apa-apa. Yang kan tidak dulu. Ya, kalau belum berniat susah, niat aja dulu. Saya mau pesantren, ya Allah, gratis itu, bukan program. Niatnya gitu. Ya, yang terakhir, ya, wa yuhibbuna al-khalqa wa yansawna al-khaliq. Nanti kata Rasulullah, umatku itu cinta sama makhluk sampai lupa sama sang khaliq, sang pencipta. Cinta sama istri, lupa sama Allah. Cinta sama anak, lupa sama Allah. Maksudnya gimana? Gara-gara cinta istri, ya, lupa sama aturan Allah. Atau gara-gara istri kita lupa zikiran. Dulu rajin jamaah di masjid, gara-gara punya bini gak pernah lagi. Bininya ajak jalan mulu, ya. Gara-gara punya istri gak pakai jilbab, kita ngalah. Yang pakai jilbab yang bang, kenal sama saya kan begini bang. Karena mau bilang terima saya padanya, ya udah begini aja. Lupa ada aturan Allah. Kita pemimpin kalah sama bini, takut sama bini.
kalah sama anak, gara-gara cinta sama anak, anak maksiat, anak tak sholat kita diam aja. Itu namanya gara-gara makhluk lupa sama sang kawan. Hati-hati, ya. Jangan sampai kecintaan kita sama makhluk melupakan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebagian orang gara-gara cinta sama seseorang dia rela pindah agama, ganti Tuhan gara-gara cuma makhluk pula. Punya pacar cewek cakep Kristen, ayo deh kita nikah, yang kita nikah, tapi lo jadi Kristen juga, kita nggak apa-apa. Jadi Kristen gara-gara perempuan. Nauzubillah, gara-gara makhluk. Hati-hati ya. Allah kasih kita ujian di dunia ini hanya sampai seumur hidup kita doang. Ayo ikutin Allah, taat aja sama Allah. Kalau kita hidup berapa lama sih? Jarang yang umat Muhammad sampai 100 sudah jarang banget. Jadi udah siap-siap, fokus aja ke akhirat. Yang muda-muda dari kita ya belajar yang benar, sekolah yang benar, cari jodoh yang solehah, ibadah ya. Pokoknya nggak usah ikutin gaya hidup yang hedonis, gaya hidup yang murah-murah, nggak usah ikutin. Walaupun dibilang cupu nggak apa-apa, kira-kira cupu pada suhu sebenarnya kan gitu ya. Kalau kita bilang sana ya apa-apa, jangan cupu kuper apa-apa biarin. Yang penting kita jalan straight aja, lurus aja. Ikut Allah bilang fit ya Allah biar dikit istighfar taubat terus aja. Berusaha begini sampai akhir hayat mudah-mudahan nanti husnul. Udah itu aja. 5% dari Rasul. Jangan sampai kita cinta sama 5 perkara, lupa terhadap 5 perkara. Camkan itu baik-baik, masukkan ke hati sanubari kita. Cuma jadikan itu ilmu buat kita berpikir, biar kita makin membenahi diri, makin hari makin baik, makin hari makin takwa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya tutup, ya, apakah ada pertanyaan? Dipersilakan. Baik sesuai tema atau dalam tema. Kalau nggak ada, saya mau pulang. Yang mau tanya silakan. Ada kalau mau bertanya silakan. Silakan jamaah, ada yang mau bertanya. Dikasih waktu kurang lebih 10 menit. Gimana? Ada? Ada. Ya. Biasanya kalau nggak ada pertanyaan itu husnudonnya udah paham semua. Kalau sebenarnya nggak ada paham, atau ada bengong semua. Mudah-mudahan yang pertama udah paham, ya, ilmu yang kita dapat mudah-mudahan yang pertama kita minta sama Allah bisa kita paham. Yang kedua kita berharap mudah-mudahan Allah kasih kemampuan bisa kita amalkan. Ya, silakan antum cinta yang 5, tapi jangan sampai lupa sama yang 5. Itu pesan bagi Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan keluar dari sini bisa kita amalkan ilmu kita. Keluar dari sini mudah-mudahan semua hadis kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar dari sini mudah-mudahan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kita doakan saudara-saudara kita yang sedang tertindas, wabil khusus orang-orang Palestina yang ada di Gaza, ya, dan seluruh dunia yang sedang tertindas oleh kaum kafir. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan, ketabahan dan kemenangan orang-orang kafir. Dan mudah-mudahan orang-orang yang memusuhi orang Islam mudah dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Allah perantakan kekuatannya, Allah lemahkan segala lini kehidupannya, dan Allah azab dengan seberat-beratnya. Dan kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang punya perhatian kepada saudara kita di mana saja kita berada. Ya, MUI pernah menyarankan agar kita memboikot, ya, atau mengurangi atau berhenti membeli produk-produk yang memberikan keuntungan pada Israel. Kita ikutin ya. Itu salah satu bentuk kita membantu kita melemahkan ekonomi Israel biar dia nggak bisa lagi nggak punya kekuatan ekonomi buat dengan saudara kita. Ya sebisanya, kalau nggak bisa semuanya sebagian. Jangan sampai dia ikut adil sama sekali. Ayo berusaha sebisa mungkin biar kita termasuk para mujahidin yang membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأرجوكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.